kezaliman Raja Rodrigo dari Visigoth yang merebut kekuasaan dari Raja Witiza di semenanjung Iberia semakin menjadi. Inilah yang akhirnya membuat masyarakat Andalus meminta bantuan kepada kaum muslimin untuk melawan Raja Rodrigo. Setelah mendapat izin dari Khalifah Al-Walid, Musa bin Nusair pun kemudian menugaskan Tariq bin Ziyad untuk masuk ke Andalus, bukan sebagai penjajah, namun sebagai penyelamat Andalus dari tangan raja yang zalim seperti yang diminta masyarakat Andalus. Itulah sebabnya mengapa istilah reconquista yang banyak dipakai dalam penulisan sejarah menjadi keliru. Nah, untuk penjelasan lengkapnya, kita simak Ustadz Asep Sobari langsung dari Tangier, Maroko. Jadi Musa bin Nusair tidak bertindak sendiri, dia tentu harus berbicara kepada Walid bin Abdul Malik, pada khalifah waktu itu. Nah, adapun kenapa terjadi kesepahaman antara Raja Ceuta yang Katolik dengan Musa bin Nusair? Itu berawal dari justru proposal yang diserahkan oleh Raja Julien. Raja Julien itu Raja Ceuta, dan Raja Ceuta atau Ceuta itu tentu menjadi bagian dari secara administrasi dari Gotik, gitu ya. Nah, atau Visigoth. Yang waktu itu rajanya adalah Rodrigo, gitu ya. Dalam bahasa Spanyol Rodrigo, dalam bahasa Inggris Rodrik, gitu ya. Nah, Rodrigo ini di Spanyol sendiri, pertama latar belakangnya dia mengkudeta raja sebelumnya, sehingga banyak musuh di dalam. Di sisi lain, pendekatannya otoriter kepada, apalagi kepada masyarakat, kepada penguasa-penguasa setempat, gitu ya, dan kepada masyarakat. Akhirnya sebenarnya Rodrigo itu selain dianggap pemberontak, ya secara politik juga sebagai penguasa yang zalim. Jadi masyarakat Spanyol itu tidak suka dengan Rodrigo, itu dasar masalahnya. Apalagi kemudian ada kejadian besar gitu, di mana kemudian Raja Julien sangat dirugikan dan dizolimi, dan dari situ dia merasa saatnya untuk membalas. Tentu dia menghubungi elit-elit oposisi di Spanyol, daratan Spanyol itu Iberia gitu, dengan rencananya untuk minta bantuan kepada kaum muslimin, karena tidak mungkin bantuan kepada siapa lagi gitu ya. Artinya nggak mungkin ke utara, pasti ke selatan yang lebih dekat. Ingat, Ceuta berada di tanah Afrika, gitu ya. Maka tidak ada pihak lain yang bisa diharapkan, gitu, selain kaum muslimin. Tentu saja karena juga semua tahu bahwa kaum muslimin itu memiliki pasukan yang sangat luar biasa kuat, gitu ya. Nah, maka Julien menyurati Musa bin Nusair, mengajukan proposal itu. Jadi sebenarnya gitu, kaum muslimin itu nggak tiba-tiba nyerang Iberia. Walaupun tentu saja dalam prinsip kaum muslimin dakwah itu harus tersebar. Tapi kan nggak serta-merta kemudian langsung nyerang kayak gitu. Enggak gitu ya. Itu di satu sisi. Di sisi lain, momentum itu justru muncul karena persoalan di dalam Spanyol. Nah, ada kejahatan, artinya secara politis dan secara sosial ekonomi, Rodrigo itu musuh bersama di Spanyol. Dia hanya menang sebagai penguasa dan elit, gitu aja, gitu ya. Nah, dengan demikian, Musa bin Nusair dan kemudian Tariq bin Ziyad yang ditugaskan oleh Musa bin Nusair itu masuk ke Spanyol karena permintaan. Momentumnya itu permintaan. Bahasa ini penting atau sejarah ini penting kita pahami. Karena sejarah Eropa sampai hari ini selalu menyebutkan
apa yang mereka lakukan terhadap Andalus itu adalah reconquista, gitu ya. Reconquista artinya penaklukan kembali, gitu ya, penaklukan kembali. Kan pertanyaan yang mendasarnya, filosofisnya, gitu. Menaklukkan kembali, memangnya kaum muslimin itu dulu merampas Andalus dari siapa? Semenanjung Iberia, Spanyol, Portugal itu nggak dirampas oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu diundang justru. Diundang oleh unsur-unsur elit dan elit oposisi. Oke. Jadi sejarah Eropa, bahkan sejarah dunia selalu menyebutkan gitu. Penetrasi Katolik, kerajaan-kerajaan Katolik ke Andalus dan kemudian aneksasi Andalus itu disebut dengan Reconquista. Reconquista artinya perebutan kembali, gitu ya, penaklukan kembali. Dan itu tentu adalah istilah yang sangat-sangat keliru. Dan kaum muslimin tidak layak menggunakannya. Artinya dalam penulisan sejarah Islam dan pengajaran, jangan sampai kemudian kita setuju bahwa itu adalah Reconquista. Itu artinya kita mengkhianati sejarah sendiri. Kaum muslimin tidak pernah merampas Andalus dari siapapun. Tidak. Sejarahnya justru kaum muslimin itu diundang. Nah, makanya kenapa Tariq bin Ziyad itu ke Gibraltar. Karena alasan ini. Gitu lah. Jadi 1 tahun Tariq bin Malik itu melakukan katakanlah misi intelijen, mengumpulkan informasi, data-data, tentu saja terkait dengan kekuatan Visigoth di bagian selatan terutama. Gitu. Setelah selesai kembali, gitu ya, itu kalau nggak salah dari Ramadan ke Ramadan, gitu ya. Kemudian Tariq bin Ziyad menyiapkan pasukan. Nah, dalam hal ini kemudian ada peran Raja Ceuta, Raja Ceuta, Julian. Jadi dia menyiapkan kapal-kapal, gitu ya, untuk mengangkut pasukan Tariq bin Ziyad. Pertanyaannya, apakah Tariq bin Ziyad nggak punya kapal? Nggak mungkin. Di daerah sini nggak punya kapal. Tapi itu bagian dari perjanjian strategis. Karena dengan menggunakan kapal-kapal Ceuta, itu artinya apa? Memastikan Ceuta tidak punya kapal, sehingga kalau mereka berpikir ulang dalam arti mengkhianati, mereka nggak bisa kemudian menggunakan armada laut untuk menghentikan Tariq bin Ziyad, gitu loh. Makanya dipakailah itu kapal-kapal Ceuta itu. Dan nyebrangnya pun ke depan Ceuta sengaja, jadi nggak lurus dari sini ke Tarifa, gitu ya. Tapi melewati Ceuta untuk memastikan bahwa perairan di sekitar atau Ceuta itu, depan Ceuta itu memang betul-betul kosong, steril, dan sepenuhnya dalam kendali pasukan Tariq bin Ziyad. Itu ceritanya. Selain tentu saja karena lokasi Gunung Gibraltar, kalau kita lihat Gunung Gibraltar itu untuk masuk ke gunung dari daratan besarnya itu menyempit gitu loh, kayak bottleneck gitu ya. Jadi menyempit, sehingga kalau ada pasukan besar dari sana yang kemudian mengetahui kaum muslimin ada di dalam gunung itu, di wilayah gunung, itu mau tidak mau harus melewati jalur yang kecil itu. Nah, jalur yang kecil atau yang sempit itu sepenuhnya dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi memang ini perjalanan yang sangat menurut saya penuh perhitungan. Tentu saja dari satu sisi karena jumlah pasukan muslim itu kecil. Pasukan Tariq bin Ziyad itu sekitar 7.000 saja awalnya, gitu ya. Dia harus meninggalkan pasukan di Tangier ini, nggak mungkin dibawa semua, kan gitu. Jadi kecil sekali. Sementara pasukan Rodrigo itu kekuatannya totalnya sekitar 100.000. Jadi kemudian harus ada perhitungan strategis yang sangat matang, gitu ya. Nah, di sini harus tahu, jangan sampai hanya baca teriakan takbirnya dalam arti bahwa karena iman yang hebat kemudian mereka menang. Betul. Itu sih iya, nggak salah. Cuman orang beriman tuh bukan berarti nggak pakai otak gitu. Itu yang harus kita gabungkan gitu loh, menjadi unsur yang terintegrasi, yang holistik gitu ya. Kaum muslimin melakukan riset di sini, riset maksudnya lapangan, mengumpulkan informasi intelijen, kemudian membuat perjanjian-perjanjian, kemudian perjalanan pun juga dengan penuh perhitungan. Sehingga ketika Tariq bin Ziyad itu nyebrang dan berhasil, itu kan nggak langsung perang. Maksud saya ingin mengatakan cerita yang terkenal bahwa Tariq bin Ziyad membakar kapalnya
itu jelas nggak benar, itu hoax. Lah memangnya di mana coba pasukan ketemu dengan pasukan Rodrigo? Di Cadiz, di satu tempat yang namanya ada beberapa lokasi di situ karena perangnya tidak hanya satu babak gitu. Ada Guadalete itu sungai gitu ya. Kemudian juga ada nama lain juga yang jelas itu dekat Cadiz ya, mudahnya di peta Cadiz. Lo bayangkan Gibraltar ke Cadiz itu jauh. Lah di mana membakar kapalnya dengan berapi-api dan berkata musuh di depan kalian, lautan di belakang kalian. Memang ketemunya juga belum kok dengan Rodrigo di situ, gitu loh. Dan nggak perlu untuk kemudian mengapresiasi dan kemudian mengglorifikasi Tariq bin Ziyad itu dengan mengangkat kisah seperti itu, karena memang apa yang dilakukan Tariq bin Ziyad sangat dahsyat gitu ya dengan pasukannya yang kecil itu. Nah, baru dari Gibraltar itu bergeser ke kiri, artinya menyisir pantai sampai berseberangan dengan Tarifa gitu, atau berseberangan dengan Tangier, dan kemudian bahkan semakin ke selatan. Dan itu untuk menjajaki dukungan kelompok-kelompok Spanyol yang dari awal memang siap menerima kedatangan Tariq bin Ziyad. Jadi begini, Tariq bin Ziyad dan pasukan Muslim gitu ya, dan kemudian Musa bin Nusair menyusul ya. Bagi masyarakat Spanyol waktu itu adalah penyelamat. Ingat, maksudnya masyarakat Spanyol itu ya orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik. Mereka menganggap Tariq bin Ziyad itu pahlawan. Musa bin Nusair itu pahlawan, bukan agresor. Gitu ya. Itu yang harus dipahami dalam sejarah kita. Karena memang mereka itu dari awal ingin menyingkirkan Rodrigo. Cuman dengan melalui siapa, dengan kekuatan apa. Makanya kenapa proses penaklukan Andalus, hal ini Spanyol dan Portugal, dan hanya tersisa 1/8 saja di bawah pegunungan Alburd atau Pirene itu. Jadi tersisa itu yang belum disentuh, itu hanya dalam 3,5 tahun saja. 3,5 tahun, cepat sekali. Tentu di situ gitu ada gabungan beberapa faktor. Oke, faktor pasukan kaum muslimin dengan segala mentalitasnya dan sebagainya itu jangan ditanya, sangat dahsyat. Tapi di sisi lain kita pun tidak bisa menafikan karena ada dukungan dari masyarakat asli Spanyol gitu ya, yang pada dasarnya mereka menganggap Rodrigo itu sebagai penjahat dan memang jahat gitu loh. Jadi mereka mendukung walaupun tidak dengan pasukan langsung kayak gimana, enggak gitu. Tapi kan dukungan logistik dan sebagainya itu penting gitu ya. Dan itu dimanfaatkan tentu saja oleh Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair. Ini harus kita pahami. Jadi Andalus itu memang atau keberhadiran Islam di Andalus itu dari awal bagi kaum muslimin itu fatah. Bagi orang-orang asli Spanyol sendiri itu adalah semacam pembebasan. Gitu loh. Ini dia. Jadi kehadiran asli Islam itu memang anugerah di Andalus bagi masyarakat Spanyol asli sendiri. Jadi yang berhadap-hadapan itu sebenarnya bukan total seluruh masyarakat Spanyol, elit Visigoth yang dipimpin oleh Raja Rodrigo. Ini adalah fakta sejarah yang harus difahami dengan baik. Sehingga dari situlah sekali lagi istilah Reconquista adalah istilah pemutar balikan sejarah, gitulah. Jadi Barat tidak ingin disalahkan ketika membahas sejarah mereka. Bahwa kami tidak sejahat itu. Kami itu sebenarnya mengambil kembali yang menjadi hak kami. Kan gitu. Dan itu salah besar. Memangnya kaum muslimin merampas dari siapa? Kaum muslimin tidak pernah merampas Andalus. Andalus sebenarnya memang menyerahkan diri kepada Islam. Itu yang benar. Gitu ya. Ini fakta sejarah penting. Tapi kurang dipahami. Dan tetap dalam buku-buku yang diajarkan selalu Reconquista. Gitu ya, atau dalam bahasa Arab al-istirdad gitu ya.